Oke, kali ini kita akan membahas tentang posting blog di Avada. Kemudian kita akan melakukan translate ke bahasa Inggris. Oke, pertama kali kita akan login dengan username dan password yang telah diberikan. Nah, kemudian ini merupakan dashboard dari hak aksesnya editor. Oke, untuk melakukan blog post kita akan klik di sini. Semua post kita akan klik dulu. Kemudian kita akan duplicate. Kita akan bikin duplikatnya dengan klik duplicate this. Nah, setelah diklik duplikat, yang postingan yang sebagai duplikat ada penambahan draft. Di sini saya pernah membuat satu duplikasi sebelumnya, jadi di sini sekarang ada 2. Nah, kita akan melakukan pengeditan. Kita akan sunting. Jadi, klik dulu. Oke, setelah halamannya kebuka, kita akan melakukan copy paste title yang kita akan masukkan ke postingan. Ini saya ambil dari website yang lain. Di copy titlenya, di copy ke bagian ini, kemudian diedit di permaling. Klik OK. Title di sini tidak usah dirubah karena dia akan dinamis mengikuti title yang di atas. Nah, ini untuk konten yang di sini kita edit dengan klik yang ada gambar kuas. Kemudian ini Ctrl A delete. Kemudian copy teks yang dari website yang mau kita copy atau tulisan yang kita sudah buat. Oke, copy, ini paste, kemudian di save. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa klik publish. Jadi ini di save, kemudian kita ganti dia punya tanggal editingnya. Kalau ini tidak diganti, berarti artikelnya akan sama dengan artikel di posting untuk hari ini, sedangkan ini artikel tanggal 28 April. Nah, kita akan set artikelnya mengikuti tanggal artikel yang kemarin. Kemudian kita bisa klik perbaharui. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik permaling yang ada di sini.
Ini image-nya sudah masuk, tetapi ini masih hotlink dengan image yang kita ambil dari website lain. Nah, sebaiknya semua image yang kita mau masukkan di sini kita download dulu ke komputer, diedit, kemudian nanti baru dinaikkan lagi ke websitenya. Nah, cara mendownload kita bisa masuk ke sini, kemudian open image in new tab. Kemudian kita save as, save image as. Berikutnya untuk semua file gambar yang kita mau masukkan ke website. Nah, setelah image-nya semua sudah di-download, kita balik ke artikel, kemudian kita edit. Kemudian kita tambahkan media. Kemudian kita akan melakukan upload atau unggah. Jadi tinggal dipilih image-nya, kemudian drag and drop. Tunggu sampai semua image-nya sudah terupload. Kemudian kita akan klik sisipkan ke dalam pos. Nah, kita akan mengganti image yang ada di dalam postingan ini dengan yang kita sudah upload, karena image yang dari artikel ini masih terhubung dengan website yang lain. Jadi kita akan edit dulu image yang ini, kita pindahkan. Yang ini bisa dihapus. Kemudian ini bisa dibikin center, kemudian dibesarkan. Lakukan selanjutnya dengan image-image yang lain. Kalau sudah semuanya disisipkan ke posting, kita akan save, kemudian update. Setelah update, kita akan refresh halaman untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah betul semua, tinggal feature image. Feature image yang di sini kita akan ganti di bagian ini. Feature image, scroll ke bawah. Ini dia. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita akan edit. Kita akan pilih gambar yang sesuai untuk feature image. Kita akan pilih gambar yang ini, kemudian rasio dari gambar feature image itu 1:1,5. Kita akan adjust
tinggi dan lebarnya sehingga rasionya menjadi 1:1,5. Kemudian kita simpan. Set ke maksimum. Kemudian kita akan unggah ke feature image. Di sini ada beberapa macam feature image. Pilih yang paling atas. Kemudian kita akan unggah. Klik tetapkan gambar unggulan. Kemudian update. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan halaman lagi dengan merefresh halaman sesuai dengan URL-nya. Nah, hasilnya dapat dilihat seperti ini. Kemudian pastikan kategori yang dipilih, kategori berita, sudah sesuai dengan pilihannya. Jadi ada kategori cerita, agenda, dan berita, bisa centang salah satu maupun ketiganya. Kalau centang ketiganya berarti di dalam kategori cerita, agenda, dan berita semua postingan ini akan terlihat. Kalau misalkan kita hanya pilih berita, berarti nanti postingan ini hanya dilihat di kategori berita. Kemudian kita klik update. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah translate. Jadi karena kita menggunakan WPML untuk melakukan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita harus melakukan proses translate. Dia ada dua proses translate, bisa melalui WPML Translation Editor atau kita bypass dengan menu yang di atas. Kalau ini kita sudah fix tampilan tidak ada yang berubah, kita akan melakukan perubahan di versi bahasa Inggrisnya, karena kalau masih ada perubahan di versi bahasa Indonesianya ketika kita sudah melakukan translasi, maka ketika ada perubahan baru kita harus mengupdate bahasa Indonesianya, kemudian kita harus mengupdate bahasa Inggrisnya lagi, jadi akan berulang. Oke, kita klik dari menu yang di atas, klik yang bahasa Inggris. Kemudian klik copy content from Indonesia. Setelah dia copy, kita akan klik Avada Builder. Kemudian kita bisa melakukan penerjemahan menggunakan Google Translate, atau sebaiknya kita melakukan penerjemahan sendiri karena hasilnya akan pasti lebih baik. Oke, kita copy title-nya.
kemudian kita paste. Kemudian gambarnya. Oke, untuk artikelnya kita harus melakukan copy paste-nya sebagian-sebagian supaya tata letak gambarnya tidak berubah. Lakukan sampai semua proses penerjemahan selesai. Jangan lupa di bagian bawah artikel dimasukkan penulis, dan kalau kita mengambil dari website yang lain, kita harus menyantumkan sumbernya. Begitu juga kalau kita mengambil gambar dari sumber yang lain. Kemudian kita akan save, publish, kemudian cek penulisan. Dengan refresh halaman bahasa Indonesia, kemudian kita klik menu yang bahasa Inggris. Kalau sudah benar semua, baru kita lanjut ke artikel berikutnya. Sekian.